Lanjut ke video yang kedua. Ini adalah contoh soal dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Seperti yang diterangkan pertama tadi, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, orangnya lebih dari satu. Ini contohnya, yang ini adalah dia, yang ini Rifki. Dua subjek, predikatnya satu. Atau memiliki lebih dari satu predikat. Nih, kata kerja. Pekerjaannya masak di dapur. Yang kedua, pekerjaannya mencuci piring. Orangnya sama. Nah, ini adalah kalimat majemuk. Ini pun juga sama. Predikatnya ada dua. Mencuci tangan, terhindar dari penyakit. Diputus, tidak keluar rumah. Lanjut dulu. Sekarang cara mengerjakannya. Dari kalimat majemuk setara. Ada dua klausa. Karena setara, maka bisa berdiri sendiri-sendiri. Klausa yang pertama atau kalimat yang pertama adalah dia membawa durian. Kalimat yang kedua, Rifki membawa durian. Ada predikat yang sama, yaitu sama-sama membawa durian. Maka bisa digabungkan dengan konjungsi atau kata sambung. Apakah itu? Dan. Ya, yang sudah menjawab dan. Pintar, berarti sudah betul. Maka kalimat ini menjadi dia dan Rifki membawa durian. Seperti ini. Lanjut ke soal yang nomor 2. Ibu memasak di dapur. Ibu mencuci piring. Apa yang sama? Subjeknya yaitu ibu. Kira-kira ini nanti konjungsinya apa ya? Kita perhatikan. Kalimat yang pertama masak di dapur. Kalimat yang kedua adalah mencuci piring. Apakah bisa dengan dan? Ibu masuk dapur dan mencuci piring, apakah bisa? Tidak, karena memasak dan mencuci piring itu tidak dilakukan dalam satu waktu yang sama. Dan itu digunakan jika pekerjaan itu dilakukan dalam waktu yang sama. Kalaupun bisa, jenenge disambi, tidak dua tangan, satu tangan kanan dienggo goreng, tangan kiri dienggo mencuci kan tidak bisa. Berarti tidak bisa dilakukan bersama-sama. Tetap dalam waktu yang berurutan. Maka kata sambungnya adalah sebetulnya kemudian. Urutan. Nah, menunjukkan urutan. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Ibu memasak di dapur. Konjungsinya kemudian mencuci piring. Lanjut, soal yang nomor 3. Tino anak yang pandai. Tino anak yang tidak sopan. Sama-sama subjeknya. Siapa subjeknya? Tino. Yang beda adalah predikatnya. Ininya sama klausanya yang ini. Predikatnya adalah pandai, tidak sopan. Apakah ini dalam waktu yang satu urutan? Tidak. Satu waktu yang sama? Juga tidak. Pandai dengan tidak sopan, apakah hubungannya sejalan lurus? Ataukah justru kebalikan? Betul, yang jauh kebalikan jos. Sing meneng wae ora jos. Maka kalimat ini dihubungkan dengan konjungsi. Kebalikan apa ya? Kebalikan. Tetapi. Jadinya jawabannya menjadi seperti ini.
Tino anak yang pandai, tetapi tidak sopan. Khusus yang nomor 3 ini adalah kalimat campuran sebenarnya, tidak khusus setara. Karena apa? Ada kata yang. Ini menunjukkan kalimat majemuk bertingkat. Tapi yang dipelajari nomor 3 ini dikhususkan yang tetapi saja. Tapi ini adalah kalimat majemuk setara. Paham ya? Lanjut dulu. Kalimat majemuk bertingkat. Contoh yang pertama. Pak Presiden mengatakan ini. Ini ya. Lah, ini kalimat kata ini dijelaskan. Masyarakat harus isolasi diri. Masyarakat harus mengisolasi diri ini digunakan untuk menggantikan kata ini. Atau kalau dalam soal biasanya langsung diganti menggunakan titik. Jadi Pak Presiden mengatakan titik, masyarakat harus isolasi diri. Kira-kira konjungsi apa yang digunakan untuk menjelaskan perkataan Pak Presiden ini? Sudah nemu belum? Jawabannya? Bahwa. Jadinya Pak Presiden ini namanya induk kalimatnya. Mengatakan, nah namanya induk kalimat. Disambung. Bahwa masyarakat harus isolasi diri. Rasa tenggone. Yang penting tahu maksudnya ya. Jadi dihubungkan dengan konjungsi bahwa. Lanjut soal yang kedua. Kita harus selalu mencuci tangan terhindar dari penyakit. Kira-kira titik-titiknya ini diisi dengan apa? Kita harus mencuci tangan ini adalah induk kalimat. Terhindar dari penyakit ini anak kalimat. Induk kalimat itu bisa berdiri sendiri. Kita harus mencuci tangan ini bisa berdiri sendiri. Tapi terhindar dari penyakit tidak bisa berdiri sendiri. Kira-kira jawabannya apa jika dihubungkan? Iya, yang sudah menjawab agar atau supaya jos. Jadinya nanti kita harus selalu mencuci tangan agar terhindar dari penyakit, atau kita harus mencuci tangan supaya terhindar dari penyakit. Terakhir, penyebaran COVID-19 dapat diputus. Tidak keluar rumah. Kira-kira konjungsi apa? Yuk, dipikir. Penyebaran COVID-19 dapat diputus tidak keluar rumah. Ya, sudah ada yang nemu? Jawabannya? Oh, hampir lupa. Ini yang namanya induk kalimat dulu. Nah, ini induk kalimatnya, sedangkan ini anak kalimatnya. Yo. Penyebaran COVID-19 dapat diputus. Jawabannya adalah dengan. Penyebaran COVID-19 dapat diputus dengan tidak keluar rumah. Atau bisa juga menggunakan jika. Penyebaran COVID-19 dapat diputus jika tidak keluar rumah. Oke? Sudah jelas? Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini nanti catatannya tolong dicari dan dipelajari lagi. Sekian video hari ini. Assalamualaikum.